status untuk Ustadz Effendi dan sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, untuk perkara tersebut kami sudah menetapkan yang bersangkutan beserta dengan 3 orang lainnya sebagai tersangka, ya, dan akan kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan untuk dilakukan. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan Ustadz Effendi sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap kandungnya. Penetapan tersangka ini dilakukan polisi setelah adanya laporan masuk dari korban inisial NAT 19 tahun. Keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, yaitu Kompol Anton pada Jumat 5 Desember 2025, Evi Effendi ditetapkan tersangka bersama 3 orang lainnya. Polisi kemudian menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pada Selasa dan Rabu 9 hingga 10 Oktober, maksud kami Desember pekan depan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Nandri Prilatama. Halo rekan Nandri, bisa dijelaskan bagaimana Ustaz Evi Effendi ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh anak kandungnya sendiri, rekan? Ya, terima kasih rekan Arin dan juga selamat sore Sobat Tribun dimanapun berada. Betul sekali, memang Ustadz Evi Effendi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh anak kandungnya berinisial NAT, di mana memang kasus ini atau pelaporan tersebut terjadi pada bulan Agustus lalu, di mana pelapor atau anak kandung dari Ustadz Evi Effendi melaporkan karena memang telah terjadi penganiayaan saat dia datang ke kediaman Ustadz Evi Effendi untuk meminta biaya pendidikannya dan juga nafkahnya sebagai anak. Dan juga Ustadz Evi Effendi sendiri sudah menjalani pemeriksaan-pemeriksaan di mana pada akhirnya pada Jumat atau hari ini statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka. Dan juga memang selain Ustadz Evi Effendi ini, polisi sudah menetapkan sebagai tersangka terhadap pelaku-pelaku lainnya, yakni dari kerabatnya, yakni seperti istri dari Ustadz Evi Effendi atau ibu tiri dari NAT, kemudian bibi korban, dan juga paman korban. Sedangkan untuk nenek korban sendiri statusnya tidak dinaikkan sebagai tersangka, seperti itu. Dan juga dari kasus ini polisi mengenakan pasal atau menjerat pasal yang disangkakan kepada Evi Effendi, yakni pasal Undang-Undang KDRT sesuai laporan yang dibuat oleh pelapor dari NAT ini sendiri. Dan juga rencananya memang betul pekan depan atau tepatnya tanggal 9 atau tanggal 10 akan dilakukan pemeriksaan kembali atau pemanggilan terhadap Ustadz Evi Effendi dan juga lainnya. Seperti itu, Arin. Oke, rekan Andri, apa bentuk kekerasan yang disebut dilakukan oleh Evi ini terhadap anaknya, rekan? Oke, seperti dari pemberitaan sebelum-sebelumnya, itu kekerasan yang dialami oleh NAT ini, yakni seperti penganiayaan, penjambakan, kemudian sampai helm atau kaca helm yang digunakan oleh NAT sendiri rusak parah sampai pecah, kemudian ada juga tendangan dan juga pitingan, seperti itu. Oke. Ada respons dari pihak keluarga korban atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ini, rekan? Ya, kalau dari kuasa hukum korban sendiri tadi sempat menjelaskan atau mengapresiasi atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian, dan juga dia menghargai atas kinerja yang dilakukan oleh polisi Polrestabes Bandung, dan selebihnya kuasa hukum akan mengawal persoalan ini atau kasus ini sampai nanti berjalan secara transparan dan juga sesuai ketentuan hukum, seperti itu. Dan tadi juga sempat menjelaskan bahwa agenda yang sempat pada tanggal 10 November lalu itu bukanlah agenda mediasi, melainkan agenda konfrontasi, di mana korban memenuhi panggilan kepolisian dalam rangka pemeriksaan konfrontasi. Namun setelah agenda selesai, penasihat hukum pun memberikan ruang komunikasi untuk para pihak terlapor maupun pelapor
untuk berkomunikasi dan saling memaafkan. Namun ketika ditanya apakah ada permintaan maaf dari terlapor, kuasa hukum pun mengakuinya dan juga menyebut bahwa permintaan maaf memang sempat terlontarkan, namun perjalanan atau proses hukum tetap berjalan seperti itu, Arin. Oke rekan, selanjutnya bagaimana sosok dari Ustadz Evi sendiri menurut keterangan dari orang-orang terdekat? Jauh ini Ustadz Evi Effendi masih dikatakan sebagai salah satu pemuka agama di Kota Bandung. Dan juga informasinya memang saat ini Ustadz Effendi tengah berada di luar negeri, yakni sedang menjalankan ibadah umroh bersama istrinya, seperti itu. Oke rekan, baik, terima kasih atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Status untuk Ustadz Effendi dan sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, untuk perkara tersebut kami sudah menetapkan yang bersangkutan beserta dengan 3 orang lainnya sebagai tersangka, ya, dan akan kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Satreskrim Polrestabes Bandung. Masalah yang disangkanya? Pasal yang kami kenakan adalah Undang-Undang KDRT sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh anak ancaman. Cek dulu. 3 orang lainnya itu siapa, Nan? 3 orang lain itu masih ada hubungan kerabat sama tersangka juga. Seperti itu. Infonya yang bersangkutan lagi. Depan tuh hari apa dan untuk pemeriksaan tersangka? Kami jadwalkan dari hari Selasa dan hari Rabu. Tapi nanti kami akan cek apakah yang bersangkutan bisa menghadiri atau tidak. Nanti kita lihat. Kalau misalkan Ustadz tetap berhalangan hadir, apakah akan dilakukan jemput paksa? Nanti kita cek dulu apakah memang diterima alasannya. Kalau tidak, kami akan melayangkan surat panggilan kedua. Ya, jika surat panggilan kedua tidak diindahkan, baru kami akan melakukan surat perintah membawa kepada para tersangka. Seperti itu. Oke. Ustadz Evi Effendi merupakan pendakwah terkenal di Bandung yang mendadak menjadi sorotan publik karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Baru-baru ini kabar Ustadz Evi Effendi soal KDR itu terungkap setelah dilaporkan ke polisi oleh anak perempuannya sendiri berinisial NAT yang menjadi korban. Menurut keterangan dari kuasa hukum NAT, diduga mengalami KDRT, dipukul hingga diludahi ayahnya Evi Effendi. KDRT dialami NAT bukan hanya dilakukan Evi Effendi seorang, tetapi juga oleh ibu tirinya berinisial DS, paman hingga neneknya. Peristiwa KDRT yang dialami NAT saat ia hendak meminta uang bulanan kepada ayahnya, namun bukan yang diterima, NAT justru mendapat perlakuan tidak mengenakan. Hal itu berawal saat NAT tersinggung dengan ucapan ayahnya yang menjelekkan ibunya. Karena marah, NAT sempat menumpahkan yang sedang dimakannya. Namun perbuatan NAT tersebut tak disangka membuat ibu tiri dan ayahnya murka, dan saat pulang dari rumah ayahnya, NAT dikejar dan ditangkap oleh ibu tirinya. Saat kejadian, sang ayah juga sempat ikut meludahi dan memukulnya. Akibat perlakuan itu, NAT merasa trauma hingga akhirnya melakukan perbuatan ayahnya yang merupakan seorang ustadz terkenal di Bandung itu ke polisi. Polrestabes Bandung mengungkap terlapor atau Ustadz EE atau Evi Effendi sudah dimintai keterangan. Kini kasus dugaan KDRT Ustadz Evi Effendi ini pun menjadi sorotan publik. Mengingat sebelumnya Evi Effendi sempat disorot karena memiliki rekam jejak kontroversi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.